Dominus Vobiscum. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang api penyucian. Tetapi saya akan lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang diperlukan oleh jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda vobis. Gratias agamus Domino Deum nostrum. Vere dinuetius tum este cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias sagere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus. Et te in veneratione Beatem Mariae semper Virginis. Api penyucian atau disebut juga dengan purgatorium telah diajarkan sejak zaman para rasul. Kita dapat melihat bahwa api penyucian senantiasa diajarkan oleh gereja. Menolak ajaran ini berarti menolak ajaran yang telah diwariskan kepada kita melalui para rasul Kristus sendiri. Tujuan api penyucian adalah untuk memurnikan kita dari segala noda dosa, silih atas segala hutang dosa sepanjang hidup kita, serta melepaskan kita dari segala keterikatan duniawi, agar kita dapat sepenuhnya mengasihi Tuhan dan sesama. Setelah noda dosa sepenuhnya dibersihkan, maka jiwa akan segera masuk dalam kemuliaan dan persekutuan penuh dengan Tuhan di surga. Proses pemurnian di api penyucian sangat menyakitkan. Jiwa-jiwa di sana melihat bagaimana dosa telah memisahkan mereka dari Tuhan, dan mereka menyesali secara mendalam apa yang telah mereka lakukan. Bahkan dosa ringan sekalipun menyebabkan mereka menderita. Sebab seringan apapun dosa, dosa tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah karena ketidaktaatan pada kehendaknya. Jiwa-jiwa menderita memiliki kerinduan yang kuat untuk berada di surga, tetapi mereka tak dapat karena ketaklayakan mereka. Hal ini juga mengakibatkan sengsara hebat dalam diri mereka. Jiwa-jiwa memohon dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 2. Walau jiwa-jiwa di sana menderita sengsara yang dahsyat, tetapi mereka juga memiliki sukacita yang besar oleh karena pengharapan bahwa suatu hari nanti mereka akan berada di surga. Santa Katarina dari Genoveva mengatakan, selain dari kebahagiaan para kudus di surga, aku rasa tak ada sukacita yang melebihi sukacita jiwa-jiwa di api penyucian. Santa Katarina menambahkan, Tuhan membangkitkan dalam jiwa-jiwa di api penyucian suatu gerakan kasih yang berkobar-kobar, hingga mampu membinasakan mereka. Seandainya jiwa-jiwa itu fana, diterangi dan dibakar oleh kasih yang murni ini, semakin jiwa mengasihi Tuhan, semakin jiwa jijik terhadap dosa terkecil sekalipun yang menyakitinya, dan semakin berkuranglah rintangan yang menghalangi persatuan jiwa dengannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menolong jiwa-jiwa yang menderita ini? Santo Franciscus de Sales mengatakan, kita seringkali tidak cukup mengenangkan saudara-saudara kita kaum beriman yang telah meninggal dunia. Memang benar, kita seringkali lupa sama sekali untuk berdoa bagi jiwa-jiwa menderita di api penyucian. Kita dengan senang hati menolong mereka yang menderita di dunia, baik sesama manusia atau bahkan binatang. Tetapi seringkali kita lupa menolong saudara-saudara kita, jiwa-jiwa di api penyucian, karena kita tidak dapat melihat mereka. Ada berbagai cara di mana kita dapat menolong jiwa-jiwa di api penyucian
Yang pertama adalah Misa Kudus. Misa Kudus merupakan sarana yang paling mujarab dan paling tepat untuk mendoakan jiwa-jiwa. Sebab dalam Misa Kudus, kita merayakan kembali kenangan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus demi penebusan dosa segenap umat manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia dan masih tinggal di api penyucian. Sebagian jiwa telah begitu dekat dengan surga, hingga yang mereka butuhkan hanyalah rahmat berlimpah dari satu Misa Kudus, agar jiwa mereka dibebaskan, dan kita dapat melakukan ini dengan amat mudah. Kemudian yang kedua adalah berdoa rosario bagi keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Kemudian yang ketiga adalah devosi kerahiman ilahi atau koronka. Dan yang keempat adalah perbuatan baik, tindakan amal kasih, kurba dan silih. Setiap kali melakukannya, ingatlah untuk mengatakan dalam hati, Yesus, ini demi jiwa-jiwa di api penyucian. Atau kita dapat memilih hari-hari tertentu dan menetapkan bahwa kita akan mempersembahkan segala hal baik yang kita lakukan pada hari itu demi pembebasan jiwa-jiwa di api penyucian. Yang kelima adalah ibadat atau renungan sengsara Yesus. Misalnya adalah jalan salib. Yang keenam adalah indulgensi bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Doa atau ibadah khusus guna mendapatkan indulgensi, baik indulgensi seluruhnya ataupun sebagian. Bagi jiwa-jiwa di api penyucian dapat kita lakukan seturut peraturan atau ketentuan gereja. Dengan indulgensi kita mendatangkan rahmat berlimpah dari gudang harta pusaka gereja bagi jiwa-jiwa menderita. Kemudian yang ketujuh adalah tindakan menghormati mereka yang meninggal. Misalnya, merawat jenazah atau makam, berkunjung ke makam, tabur bunga dengan doa-doa, dan lain-lain. Selama berabad-abad, Kristus telah menganugerahkan kepada banyak orang kudus dan pribadi-pribadi kudus yang dipilihnya karunia, karisma yang memungkinkan seseorang mendapatkan kunjungan dari jiwa-jiwa di api penyucian. Di antara para kudus tersebut adalah Santo Getrude Agung, Santa Katarina dari Genoveva, Mariam dari Yesus, Santa Margareta Maria dari Paralemonial, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Faustina dari Kowalska, Santo Yohanes Bosco, Maria Sima, dan banyak lagi yang lainnya. Kristus menganugerahkan karunia ini guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya berdoa bagi jiwa-jiwa yang menderita. Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimiti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.